Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Sudah siap kalian semua mengikuti pelajaran sejarah peringatan kali ini? Siap, Ibu. Ya, baik. Nah, sebelum kita mulai dengan proses pembelajaran kita di saat ini, Ibu akan minta salah seorang anak untuk berdoa. Aca, silakan berdoa di depan. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ibu minta semuanya berdiri, lalu kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Semuanya dipersilakan duduk kembali. Yang kelas, Ibu mau tanya dulu hari ini, siapa yang tidak hadir? Ada yang sakit, ada yang apa? Oh ya, ada yang sakit, ada yang obat. Nama-nama mereka? Alfian Sarwanela, Iya, Sipra Sasabone, iya. Krisman Karumuni. Oh ya, jadi tiga orang anak kali ini yang tidak hadir ya? Iya. Iya anak-anak, Ibu akan menanyakan kepada kalian, mungkin di antara kalian ada yang tahu tentang materi kita minggu yang lalu. Nah, minggu yang lalu itu kita berbicara tentang negara Islam di Indonesia. Nah, di antara kalian mungkin ada yang bisa memberitahu kepada kita semua bangsa-bangsa mana yang pernah datang dan menjalin hubungan kerjasama dengan bangsa Indonesia. Siapa yang tahu? Silakan. Ya, silakan Hans. Bangsa Arab, bangsa India, bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah dan lain sebagainya. Iya, terima kasih. Bangsa Arab, bangsa Persia, Gujarat itu bangsa-bangsa di Timur Tengah, bahkan juga di Asia, India, dan Cina yang pernah menjalin kontak dagang dengan kita. Nah, Ibu mau tanya, mungkin kalian juga masih tahu kerajaan Islam yang pertama di Sumatera. Siapa tahu? Silakan angkat tangannya. Di Sumatera kerajaan Islam yang pertama adalah? Ya, silakan. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai. Nah, sebelum kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan yang awal berdiri sebelum Samudra Pasai. Siapa tahu? Ya. Kerajaan Kerak yang pertama berdiri sebelum kerajaan Samudra Pasai. Kalau dijawab, mungkin ya kan? Silakan yang berubah. Kerajaan Demak. Nah, anak-anak, itulah kerajaan-kerajaan yang muncul di Indonesia. Kemudian masih juga banyak kerajaan-kerajaan Islam yang nanti kalian akan pelajari. Nah, Ibu akan menunjukkan kepada kalian tentang beberapa kerajaan yang akan kalian pelajari. Tapi, model pembelajaran yang Ibu pakai hari ini adalah model Problem Basic Learning. Nah, di sini kalian akan menemukan masalah-masalah dan kalian akan pecahkan masalah itu. Dari mana kalian bisa pecahkan masalah itu? Dengan membaca. Kalian berliterasi dengan literatur yang ada di meja atau link yang sudah Ibu bagikan di classroom. Kalian tinggal membuka dan kalian bisa berpikir secara kritis dan juga terampil untuk bisa memecahkan masalah yang nanti akan kalian pecahkan. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini Ibu akan tunjukkan KD yang kita pelajari di sini adalah KD 3.2, menganalisis kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masa kini. Kemudian di KD 4.2 di sini juga diminta untuk menyajikan hasil analisis tentang kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Dan kalian bisa menyajikan dalam bentuk tipik. Ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Jadi setelah kalian mengamati gambar, kalian berdiskusi, kalian bekerja sama di dalam kelompok, kalian nanti akan membahas masalah yang harus kalian cari adalah menganalisis letak kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang ada di Sumatera, bahkan yang di Jawa. Kelihatan ya? Iya. Silakan kalian mengamati gambar ini. Ini gambar yang pertama. Nah, sekarang Ibu juga munculkan gambar yang lain. Ini dia. Ini kalian bisa perhatikan dari keempat gambar yang di awal dengan gambar yang ada sekarang ini. Siapa di antara kalian yang bisa mendeskripsikan gambar-gambar ini? Silakan, ya, Kevin. Ya, baik, terima kasih kesempatan. Di sini saya yang telah saya amati dari gambar tersebut, yang dari gambar yang pertama dan kedua adalah
para pedagang dan pelayan datang dari berbagai bangsa datang ke Nusantara untuk berdagang dan menjalani hubungan baik dengan masyarakat pribumi yang ada di Nusantara tersebut. Mereka pun menjalin hubungan yang baik dan mereka berdagang dan juga menyebarkan agama Islam itu sendiri. Bukan hanya dalam menyebarkan agama Islam, bukan hanya melewati dalam perdagangan, tapi mereka juga melalui kebudayaan, perkawinan dan pendidikan. Contoh sederhana dari pendidikan seperti pesantren, dan mereka menyebarkan seluruh agama itu ke seluruh penjuru Indonesia yang ada di Nusantara. Dan mereka pun akhirnya bisa dilihat dari gambar yang ketiga itu adalah anak-anak yang belajar di pesantren. Mereka juga menyebarkan agama Islam melalui para ulama-ulama yang ada di sana untuk menyebarkan supaya agama Islam bisa diterima oleh warga pribumi yang ada di Nusantara, dan mereka juga menyebarkannya dengan secara baik-baik dan bisa diterima oleh warga Nusantara. Mereka juga menyebarkan ke seluruh Nusantara dan Indonesia, dan akhirnya dan seluruh perkampungan Indonesia tersebar di seluruh Nusantara seperti yang ada di peta, dan mereka membuat adanya kerajaan-kerajaan yang muncul di Indonesia mungkin mencapai Indonesia. Iya, terima kasih, baik sekali. Terima kasih Kak Kevin. Itulah anak-anak, kalian perhatikan hasil pengamatan yang sudah disampaikan. Bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia, kemudian diterima dengan baik oleh bangsa Indonesia, hingga akhirnya berdirilah kerajaan-kerajaan Islam sampai sekarang. Ya, untuk masalah ini tentang bagaimana proses, bagaimana sistem pemerintahannya, bagaimana sosial, bagaimana kebudayaannya, itulah yang menjadi masalah yang harus kalian pecahkan. Nah, kalian pecahkan dan kalian melengkapinya dengan LKPD yang sebentar akan Ibu bagikan. Untuk itu Ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Ibu kasih waktu untuk kalian sekitar 20 menit mengerjakan di dalam kelas. Setelah itu kalian nanti mempresentasikan apa yang telah kalian pecahkan di dalam kelompok. Silakan. Kesempatan yang telah diberikan oleh teman-teman dan guru. Sekarang kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Langsung saja kita mulai. Dari lokasi Kerajaan Samudra Pasai bisa kita ketahui sendiri bahwa Kerajaan Samudra Pasai terletak di utara pantai timur Sumatera, tepatnya pada Kueng Jambu Air atau Sungai Jambu Air. Kemudian berikut sistem pemerintahan. Struktur pemerintahan terdapat istilah menteri, syah bandar dan kadi, sementara anak sultan baik laki-laki maupun perempuan diberi gelar tun dan dipimpin oleh sultan. Kemudian yang berikut sistem otonomi. Pasai merupakan kota dagang dengan komunitas utamanya yaitu Lada, ada juga Sutra, Kapur Bagus dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, sistem sosial. Dan catatan Makwan dan Tommy Pierre dalam membandingkan dan menyamakan kehidupan sosial masyarakatnya yang sama dengan Kerajaan Malaka. Dan yang terakhir, kebudayaan. Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Pasai, walau pengaruh hidup Buddha juga turut mewarnai kehidupan masyarakat ini. Dan ya, di saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai. Bisa kita lihat di bagian yang pertama sini adalah naskah surat Sultan Zainal Abidin yang ditulis oleh Sultan Zainal Abidin sebelum meninggal. Kemudian ada lisan Sultan Malik Al-Saleh, dan di bawah sini ada lisan Sultan Narasi, dan ada juga cakramenya yang merupakan lonceng dan dibilang keramat. Kemudian adalah stempel kerajaan yang dianggap bahwa stempel kerajaan ini menjadi kepunyaan raja kedua dari Kesultanan Pasai. Dan yang berikutnya ada makam Muhammad Malik Al-Zahir, dan yang terakhir ada Dambi yang merupakan mata uang emas yang digunakan oleh masyarakat di Samudra Pasai. Ya, sekian hasil presentasi kami. Sekarang kami akan memberikan kesempatan untuk setiap kelompok untuk memberikan pertanyaan. Masing-masing kelompok hanya diberikan bertanya hanya satu pertanyaan. Kami persilakan kepada kelompok 2 bertanya. Ya, pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok 1 kepada kelompok kami, kelompok 2. Di sini saya akan membagi teman-teman saya menunjukkan pertanyaan kepada kalian. Pertanyaan saya adalah, bagaimana peran Samudra Pasai atau Kerajaan Samudra Pasai bagi persebaran Islam di Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Samudra Pasai berjasa menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok di Sumatera, bahkan menjadi pusat penyebaran agama. Samudra Pasai pernah mengirim pulang ke Jawa, salah satunya Pasanila, yang menjadi panglima di Demak dan pengusaha di Cirebon. Ya, sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Ya, aplaus dulu untuk
materi yang telah disampaikan, yaitu sistem pemerintahan yang ada di Kerajaan atau Kesultanan Samudra Pasai, kemudian yang ada di Kerajaan Malaka, Aceh, bahkan juga Mataram Islam, baik sistem ekonomi, juga sistem sosial, bahkan budaya, hasil peninggalan yang telah kalian tampilkan. Apakah di antara kalian ada yang mau bertanya, belum memahami materi yang diberikan? Ya, terima kasih. Demikian ya anak-anak, yang perlu kalian ketahui bahwa letak kehidupan atau letak kerajaan-kerajaan itu kan di daerah pesisir. Jadi kehidupan mereka itu lebih banyak kepada perdagangan dan pelayaran. Walaupun memang kita ketahui Mataram Islam, posisi atau letaknya agak sedikit ke pedalaman, hingga mata pencarian masyarakatnya lebih banyak kepada pertanian. Nah, kehidupan sosial banyak diwarnai dengan kehidupan keagamaan Islam. Bahkan mereka bisa menghasilkan kebudayaan yang sampai sekarang masih utuh kalian lihat, seperti contoh yang telah tadi disampaikan, bahkan ditunjukkan kepada kalian. Nah, demikian kesimpulan yang telah kalian berikan kepada kita semua bisa dipahami ya. Nah, anak-anak, untuk mengukur bagaimana kalian memahami materi yang tadi Ibu telah sampaikan pada teman-teman kalian telah presentasikan, kesimpulannya telah kita ambil. Di tangan Ibu ini ada soal. Soal ini akan Ibu bagikan kepada kalian untuk mengisinya. Dari sini Ibu bisa tahu paham tidak kalian untuk materi ini. Ya, Ibu akan bagikan kepada kalian. Ya. Oke. Ya. Selesai. Memang banyak yang nilainya tuntas, sangat baik sekali, tapi ada beberapa anak yang nilainya di bawah. Nah, yang di bawah ini, yang nilainya di bawah KKM, kita nanti akan bikin remedial. Ya, bisa saja Ibu pakai teman sejawat kalian, tutor sebaya untuk kalian menerangkan ulang tentang materi ini. Tapi bagi anak yang sudah tuntas bahkan nilainya sempurna, kalian jangan berbangga, tapi kalian terus belajar supaya lebih memahami materi ini dan bisa menceritakan kepada orang lain juga bagaimana kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Tanya kepada kalian dulu, proses pembelajaran yang tadi kita lakukan, menurut kalian menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya? Suara Ibu jelas? Jelas, Ibu. Ada yang bingung tidak ketika ada teman yang menerangkan di depan? Tidak ada? Ya, terima kasih. Berarti proses pembelajaran kita di hari ini sangat baik ya. Nah, ini ada jurnal refleksi siswa. Ibu akan berikan kepada kalian untuk mengisinya. Jujur ya, kalian mengisinya supaya kalau memang ada yang harus dirubah, itu juga harus kita rubah. Ya, silakan diisi refleksinya. Ya, silakan kalian isi, kemudian nanti Ibu akan kumpulkan setelah selesai pembelajaran ini. Silakan. Demikian kita punya pertemuan di saat ini. Minggu depan kita akan ketemu lagi, masih tetap dengan kader kita 3.2 berbicara tentang kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia. Tapi kerajaannya tidak lagi yang tadi kalian sampaikan, tapi ada beberapa kerajaan-kerajaan maritim Islam lainnya yang akan kalian bahas. Dan tugas kalian minggu depan, Ibu sampaikan sekali kepada kalian, yaitu pembuatan peta kerajaan-kerajaan Islam. Jadi di situ kalian bisa berekspresi, bisa bereksplor tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera, Jawa, di Sulawesi, bahkan di Maluku, dengan kreasi-kreasi kalian yang saya percaya menarik. Demikian yang perlu Ibu sampaikan. Dan untuk menutupi seluruh proses pembelajaran kita di siang hari ini, Ibu akan minta salah satu anak untuk berdoa menutup kegiatan kita di sore ini. Tigel, dipersilakan. Tigel. Terima kasih ya. Ya anak-anak, demikianlah pelajaran kita di hari ini. Buku-buku kalian semua dimasukkan ke dalam tas. Kalian rapikan meja-meja kalian dari kertas-kertas yang teman-teman kalian pakai. Rapikan dulu kalian punya semua meja dan bangku kalian. Baru kemudian kita akan tinggalkan kelas ini. Terima kasih Ibu Guru. Iya, sama-sama.